Shalom, selamat Sabat bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa AWR Borneo dimanapun pada Sabat ini berada. Kembali kita bertemu dalam ruang belajar bersama dalam membahas pelajaran sekolah Sabat kita. Dan pada Sabat ini kita akan tiba di pelajaran ke-10 dari pelajaran sekolah Sabat kita dengan judul yang diberikan untuk kita diskusikan bersama-sama, yaitu Yosua Sejati. Nah, kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian boleh menikmati ibadah ini dan diskusi ini, dan pada saat ini untuk membahas mendalami dari pelajaran kita, pelajaran ke-10 pada Sabat ini sudah ada bersama-sama dengan kita di studio hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting. Selamat Sabat Pak Pendeta Ginting. Selamat Sabat Pendeta Sagala, selamat Sabat pemirsa AWR Borneo di mana saja Anda berada. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar Pak Pendeta Ginting? Puji Tuhan, kabar baik. Wah, mantap. Kalau sudah kabarnya baik, berarti kita juga akan mendengarkan banyak pelajaran-pelajaran baik ya Amin. pada Amin. Sabat ini. Baik, sebelum kita melanjutkan lebih jauh diskusi kita dan bincang-bincang kita sehubungan dengan Yosua Sejati, saya mengajak kita untuk sejenak tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada Sabat Tuhan yang kudus ini. Kami akan belajar sebahagian dari firman Tuhan melalui ruang diskusi dan belajar bersama dalam pelajaran sekolah Sabat kami, Yosua Sejati. Tuhan, kami butuh hadirat-Mu menjadi bagian kami, khususnya hamba Tuhan Pendeta Kasman Ginting yang akan menyampaikan pendalaman-pendalaman, pemahaman-pemahaman sehubungan dengan pelajaran kami yang kami akan bicarakan bersama-sama. Berkati kami yang ada di studio, berkati juga seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Yosua Sejati. Ya, Yosua Sejati. Nah, sekarang ini banyak ya kan nama Yosua. Ya, memang Sabat lalu juga kita belajar ya. Kenapa nama Yosua ya, Kaleb ya, sering terdengar gitu ya, sering terdengar. Ternyata pelajaran Sabat lalu itu mengingatkan, memberitahukan kepada kita, ya itulah memang bagian dari orang-orang yang setia kepada Tuhan gitu ya. Artinya orang-orang yang berlaku bijaksana, orang-orang yang setia kepada perjanjian, memang Tuhan ingat mereka ya, dan umat-umat Tuhan juga mengingat. Nah, pada saat ini kita mencoba berbicara tentang lebih spesifik tentang Yosua. Kalau Sabat lalu memang Yosua dan Kaleb, tapi poinnya itu pendeta berbicara lebih banyak tentang Kaleb ya, raksasa-raksasa iman itu ya. Nah, Sabat ini kita akan lebih fokus berbicara tentang Yosua. Nah, ayat hafalan kita mengatakan demikian, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 1 Korintus 10 ayat 11. Ada pesan yang mendalam dalam ayat hafalan kita pada Sabat ini ya, yang memberitahukan bahwa tidak ada alasan untuk mengatakan tidak tahu. Gitu ya. Karena semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan gitu ya. Jadi nggak ada nanti alasan, aduh belum tahu gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sebuah pelanggaran ya, sebuah peristiwa yang terulang, yang terjadi, yang kita lakukan pada saat ini dari apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dahulu kala gitu ya. Tidak ada alasan bilang tidak tahu ya, karena sudah dituliskan menjadi sebuah pelajaran. Nah, saat ini Pendeta Ginting yang perlu kita pahami, yang perlu kita dapatkan sebuah poin di awal ini adalah disebutkan Yosua adalah seorang tokoh gitu ya. Dia adalah seorang tokoh ya yang menggambarkan bukan dirinya gitu. Ya, dia adalah seorang tokoh namun dia bukan menggambarkan tentang dirinya. Pelajaran kita bilang itu sama seperti contohnya itu tanah perjanjian atau tanah Kanaan.
Nah, sekarang ini kalau kita menyebutkan tanah Kanaan itu selalu menjadi sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran yaitu kerajaan sorga, ya gitu, ya kan. Kemudian ada contoh-contoh yang lain. Nah, Yosua juga ketika disebutkan namanya, dia bukan untuk menceritakan tentang dirinya, tapi ada sesuatu hal yang lain. Nah, mungkin sekilas awal Pak Pendeta mungkin boleh dijelaskan di pendahuluan ini, ya, sehubungan dengan Yosua ini. Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Jadi pelajaran kita menceritakan apa yang dikerjakan oleh Joshua. Nah, kan begitu ya. Ya, Ya, kalau kita lihat di pelajaran kita ini mengingatkan kepada kita bahwa Joshua dia memiliki peran dalam kehidupannya di bagian akhir, ya. Kita melihat di sana bagaimana orang-orang Israel yang dipimpin, mereka boleh beristirahat, menikmati hadirat Tuhan tanpa rasa takut dalam kasih-Nya yang luar biasa. Inilah Joshua. Tapi itu di tanah Kanaan sifatnya sementara. iya, iya. Ya kan, karena kalau kita lihat kehidupan umat-umat Tuhan melalui nanti setelah walaupun ini Joshua, tentu kita pernah mendengar setelah itu kan hakim-hakim. Ya. 30 tahun aman, 20 tahun aman. Jadi itu sifatnya sementara. Tapi Joshua sejati ini akan menyediakan satu tempat, satu suasana bagi umat-umat Tuhan di mana mereka boleh menikmati hadirat-Nya, beristirahat tanpa rasa takut dalam kasih-Nya yang luar biasa. Ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kalau Joshua, dia hanya di tanah Kanaan itu menikmati kehidupan Kanaan sementara. Tapi ketika Joshua sejati, yang adalah tujuannya ke belakang adalah Yesus, yang adalah juru selamat manusia, dia akan menyediakan tempat. Nah, ini luar biasanya ya. Tempat untuk bisa menikmati hadirat Tuhan, beristirahat tanpa rasa takut. Wah, luar biasa. Ini yang Tuhan sediakan untuk kita. Dan itulah yang disebut tadi, semua ini dituliskan untuk menjadi peringatan. Nah, zaman dulu seperti ini Joshua. Tapi Joshua sejati, dia akan berikan kepada kita tanah, tempat tinggal. Dalam Yohanes 14 ayat 1-3 ya. Aku menyediakan tempat bagimu. Lalu nanti kalau kita masuk di buku Wahyu pasal 21, di mana di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada perkabungan. Nah, ini gambaran Joshua sejati. Kalau buku Yesaya juga mengingatkan di mana nanti di sana anak lembu dan anak singa akan berbaring bersama. Wah, luar biasa. Jadi inilah bagian awal sehubungan dengan Joshua sejati, dengan kehidupan Joshua yang dibandingkan dengan waktu dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta. Nah, kemudian kita melangkah maju, ya, tipologi Alkitabiah. Ya, tipologi. Nah, kita tahu bahwa tipologi ini adalah sebuah penafsiran tentang orang, ya, atau sebuah peristiwa yang merujuk kepada Yesus gitu ya, yang merujuk kepada Yesus. Nah, kira-kira poin apa yang bisa kita dapatkan, Pendeta, dari pelajaran kita di hari Minggu ini sehubungan dengan tipologi Alkitabiah? Mungkin boleh dijelaskan. Ya, jadi seperti Pendeta Sagala sudah sebutkan tadi di bagian awal, di sini Joshua, tapi dia tidak menceritakan untuk dirinya, semata-mata. Tapi kehidupan Joshua itu ada seseorang yang di belakang nanti waktu kemudian yang akan kalau mau dikatakan mirip seperti dia tidak, tapi lebih sejati, lebih bersifat kekal, lebih berkuasa daripada Joshua sendiri. Nah, inilah bagian sehubungan dengan tipologi ini tentang orang. Siapa ini Joshua? Lalu peristiwa apa itu? Keluaran memasuki tanah Kanaan. Nah, tadi kita sudah singgung Kanaan, ya kalau waktu itu Kanaan yang di dunia ini. Tapi untuk sekarang ini dan ke depan, Kanaan yang kita tunggu bukan tanah Kanaan seperti itu, tapi Kanaan yang kita sering sebut surga. Ya, di mana seperti tadi tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, tidak ada ratap tangis, perkabungan, tidak ada lagi kekejaman, ataupun disebut di sana tidak ada lagi orang yang berbuat curang. Nah, jadi itulah yang digambarkan. Makanya waktu dari awal ketika tanah Kanaan dijanjikan,
Kanaan itu disebut tanah yang penuh susu dan madu kan, susu dan madu, Berlimpah susu dan madu, berlimpah-limpah susu dan madu. Jadi artinya tidak ada yang menyulitkan di situ, menyusahkan di sana. Menggambarkan itu susu dan madu itu menggambarkan kenyamanan ya, Ya. kedamaian gitu ya, kemudahan gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat masih Kanaan waktu lalu, tidak lama setelah itu kan mereka orang-orang Israel kembali lagi Masih muncul masalah. menyembah berhala. Iya, Nah, akhirnya mereka dikuasai lagi oleh kekuatan-kekuatan yang lain. Nah, begitu. Jadi tipologi Alkitab menceritakan kepada kita di sini bagaimana ke depan gambarannya. Kalau Kanaan dulu masih begini, maka Kanaan semawi itu tidak akan seperti ini lagi. Jadi apa yang kita perlukan? Ya tentu kalau pelajaran kita ini mengingatkan adalah ketaatan sederhana. Itu sebetulnya. Jadi tidak perlu banyak tanya-tanya sebetulnya. Ini kenapa begini? Kenapa begini? Tidak. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, taat saja, lakukan saja. Iya, iya. Nah, begitu. Penurutan ya. Iya. Jadi tanah Kanaan itu yang Allah janjikan kepada bangsa Israel kuno itu berlimpah susu dan madu, menggambarkan bahwa tanah itu memang ya tanah yang subur lah gitu ya, subur ya, gitu. Meskipun ya ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu ya ada juga ya setelah dalam perjalanan mereka kan ada juga kesulitan, ada juga pertentangan, di situ masih ada ratap tangis, di situ masih ada kekecewaan gitu ya. Tapi tipologi ya kan yang dia gambarkan tanah Kanaan yang digambarkan dunia ini nanti yang jauh ke depan itu tanah Kanaan surgawi itu ya ini memang benar-benar sempurna lah ya. Benar-benar susu dan madu itu benar-benar. Iya, seperti yang kita sampaikan tadi, tidak ada lagi ratap tangis, kekecewaan, ya kematian itu tidak ada lagi, peperangan tidak ada lagi. Ya, jadi memang pelajaran kita memberikan sebuah gambaran ya, meskipun dalam menggunakan gambaran itu bukanlah gambaran yang sempurna. Gitu. Sama seperti Yosua kan, Yosua itu dia kan menggambarkan seseorang walaupun dia tidak sempurna kan. Betul. Sama seperti tanah Kanaan juga kan. Tapi dengan demikian kita bisa melihat ya, dibantu untuk memahami oh iya ternyata itu dia maksudnya. Oke, kita maju lagi pendeta di hari berikutnya ya. Ini ada yang disebut dengan tipe dan antitipe. Ya, gitu. Tipe dan antitipe. Ini tentu masih berhubungan dengan Yosua ya. Tentu masih berhubungan dengan Yosua. Nah, dalam pelajaran kita ini tipe dan antitipe ini kira-kira pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran kita di hari Senin ini ya, di 1 Desember ini sehubungan dengan tipe dan antitipe. Silakan pendeta. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat tipenya ini kan kembali kepada Joshua kan tadi ya. Ya. Jadi bagaimana Joshua, kalau kita lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya sebetulnya tidak banyak peran yang aslinya dari Joshua. Ya. Tapi itu kalau kita mau lihat mayoritas ataupun mayoritas lah ya, itu adalah kasih karunia. Akan begitu ya, kasih karunia. Jadi mereka masuk ke sana, dalam perjalanan pun Tuhan sudah katakan dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Ya kan begitu. Jadi itu sehubungan dengan tipenya lah. Sekarang kalau untuk antitipe, maka di sanalah kita akan temukan di pelajaran kita ini disebutkan untuk 3 fase yang berbeda di dalam kehidupan Kristus, lalu di dalam pengalaman gereja dan di akhir zaman. Nah, itu yang diarahkan ke sana. Tapi kalau kita coba lihat di beberapa ayat ada di sana tentang Israel, keluaran, Bait Kudus, maka kita akan menemukan untuk Israel fase kristologinya adalah mereka diselamatkan dari Mesir. Ya, keselamatan dari Mesir, keluar dari Mesir. Nah, untuk eklesiologisnya itulah gereja ya, keluar. Proses keluar dari Mesir ke tanah Kanaan itu, ini adalah pelajaran kita ini katakan ada yang memimpin. Nah, begitu ya, ada yang memimpin. Lalu untuk eskatologinya, Israel harus mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Nah, itu jadi
bukan hal karena kekuatan kembali di sana, bukan karena siapa saya, apa senjata yang saya gunakan, tidak. Mencuci jubah dalam darah anak domba ini mengingatkan bahwa kita ini sangat kotor sebetulnya, tidak layak. Tapi karena darah anak domba kita dilayakkan. Nah, sehubungan dengan keluaran, bagian kedua, fase kristologinya adalah keluar dari Mesir. Nah, makanya nanti kita akan lihat di bagian berikut. Keluar dari Mesir, apa ini Mesir? Mengingatkan kepada kita tentang penyembahan-penyembahan berhala yang ada di Mesir. Bukan tempat tinggal untuk umat Tuhan di sana. Mereka harus keluar. Nah, fase eklesiologisnya adalah kalau kita melihat di 2 Korintus 6 ayat 17, pisahkan dirimu dari yang najis. Nah, itu dia. Jadi karena di Mesir tadi semua penyembahan-penyembahan berhala di sana, hal-hal yang najis di pemandangan Tuhan, makanya dikatakan pisahkan dirimu. Nah, itu ya. Lalu bagian eskatologinya, pergi daripadanya. Kalau sudah tahu ini tidak benar, tahu lingkungan ini tidak pas untuk saya, tinggalkan, jangan bertahan di situ. Nah, itu jadi harus ada sikap yang diambil sebagaimana orang Israel yang keluar dari Mesir. Nah, sehubungan dengan Bait Kudus, fase kristologi, kalau beberapa kali Yesus mengatakan firman itu telah menjadi daging. Itu kehidupan Yesus. Tubuh Yesus sendiri. Nah, lalu eklesiologisnya adalah gereja itu dia gambarkan sebagai tubuh Kristus, ya kan? Nah, lalu nanti berikutnya untuk eskatologi kembali, itulah yang disebutkan dalam Wahyu pasal 21 ayat 3, kemah Allah. Kemah itu kembali bait suci. Bait itu adalah Allah sendiri. Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, jadi ini mengingatkan kepada kita sehubungan dengan antitipe ini agar kehadiran Kristus. Nah, itu dia. Kehadiran Kristus secara nyata dalam gereja, itu eklesiologis tadi, dan dalam diri umatnya, ini harus nyata. Maka kalimat paling bawah di pelajaran kita ini katakan, karena penulis ilahi kitab suci adalah satu, maka berbagai bagian dari kitab suci konsisten satu sama lain. Semua doktrin Alkitab akan selaras satu sama lain. Penafsiran dari masing-masing bagian akan selaras dengan totalitas apa yang diajarkan Alkitab tentang satu subjek tertentu. Nah, jadi saat kita membaca Alkitab sebagai pelajar-pelajar Alkitab, karena umat Tuhan sekarang ini dikenal umat yang berdasarkan pada firman, kan? Nah, jadi kalau ada suatu saat kita ketemu dengan mau menafsirkan lalu bertentangan satu dengan yang lain, berhenti dulu, karena Alkitab yang kalau di kalimat tadi penulis ilahi kitab suci adalah satu. Jadi semua doktrin Alkitab akan selaras satu sama lain. Jadi begitu menemukan satu perbedaan, berhenti, cek dulu, berdoa supaya kita tidak larut dalam kesalahan. Ya, kesalahan doktrin ataupun kesalahan pengertian dari Alkitab. Jadi Alkitab itu satu. Apa yang ditulis di Perjanjian Lama tidak akan bertentangan dengan apa yang ditulis di Perjanjian Baru secara prinsip. Kalau untuk hal-hal angka-angka kadang-kadang bisa saja. Tapi secara prinsip sehubungan dengan penafsiran ataupun ajarannya itu tidak akan ada yang bertentangan. Karena dia akan selalu sama ya. Penulisnya sama, sumbernya sama kan. Tidak akan mungkin dia berbeda satu dengan yang lain ya. Oke, baik, terima kasih Pendeta. Nah, jika kita melangkah ke pelajaran selanjutnya, ini Yosua sang tipe, ya, Yosua sang tipe. Nah, ini ada di bawa-bawa nama yang baru ini, Musa, ya, dalam pelajaran kita ini. Nah, kira-kira apa ini korelasinya, apa hubungannya ini ya, Yosua sang tipe ini dengan Musa itu sendiri? Silakan Pendeta. Baik, jadi ketika Musa memulai pelayanan, ada satu peristiwa di mana dia berada di padang gurun kan. Lalu dia melihat semak yang terbakar, tapi tidak hangus. Tidak hangus. Ada api tapi tidak terbakar ya. Dia mendekat ke sana, lalu ada suara, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Nah, bagi Joshua juga ada hal yang sama. Ketika Joshua dalam Joshua pasal 5 ayat 15, hal yang sama terjadi. Tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus, tanggalkan kasutmu. Nah, jadi ini sejajar ya antara Musa dan Joshua. Ini bagaimana namanya, mengawali pelayanan mereka sama ya. Ya, mereka datang ke tempat kudus,
Lalu ada perintah, tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Nah, lalu kalau kita melihat dalam pelayanan mereka, ya, pelayanan. Ketika Musa sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, kita tahu Musa tidak masuk ke tanah Kanaan. Tapi dia diperlihatkan dari atas sebuah bukit bahwa inilah tanah Kanaan. Nah, sekarang kepada Musa sendiri diberikan perintah. Ya. Berikan, bahasa sekarang, berikan mandat kepada Joshua, kan begitu dia. Ya. Nah, ini sesuatu yang tidak gampang juga. Ini saya sudah pimpin keluar dari Mesir, masa nanti finishingnya orang lain, kan gitu ya. Tapi itu tidak mudah. Tapi Musa menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia memanggil Joshua. Lalu Joshua pun, kalau bahasa sekarang, dikukuhkan, apalagi istilahnya itu, diurapi untuk melanjutkan misi yang sudah dipercayakan kepadanya. Lalu catatan pelajaran kita katakan begini, Musa memberikan instruksi pembagian tanah dan pendirian kota-kota perlindungan. Joshua melaksanakan instruksi tersebut. Keduanya memberikan pidato perpisahan dan perpisahan kepada bangsa itu dan memperbaharui perjanjian umat di akhir pelayanan mereka. Jadi sama-sama Musa pun mengatakan, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Joshua juga saat akhir pelayanannya, kehidupannya, Joshua pasal 24, hal yang sama. Aku perhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian. Nah, sekarang pilih kepada siapa kamu akan beribadah. Allahnya orang Amori atau Allah yang sudah memimpin kamu keluar. Tapi aku dan seisi keluargaku, kami akan berbakti kepada Tuhan. Jadi memang Joshua sang tipe ini, inilah yang ditunjukkan di sana. Lalu pelajaran kita katakan begini, kehidupan Joshua adalah penggenapan sebagian dari nubuat yang dibuat oleh Musa. Nah, itu Ulangan pasal 18 ayat 15 dan 18. Lalu di bawahnya lagi, jadi kehidupan Musa dan Joshua menjadi gambaran Yesus, sang Mesias yang akan datang. Nah, jadi bagaimana mereka memimpin keluar, menyelamatkan, itu mengingat ke depan bagaimana pelayanan Yesus di kemudian. Nah, seperti itu pendeta. Baik, terima kasih ya. Jadi Yosua dan Musa ya, mereka memiliki banyak persamaan ya. Persamaan dalam memulai pelayanan, kemudian dalam memimpin bangsa itu ya, bahkan mereka pun juga menggambarkan orang yang sama. Ya, orang yang sama. Nah, itulah yang kita akan coba bahas lagi selanjutnya ya. Kalau kita maju lagi dalam pelajaran kita ini, Yosua sejati. Ya, sang antitipe. Ya, tadi sudah sempat disinggung oleh Pendeta Ginting ya, kehidupan Musa dan Yosua menjadi gambaran Yesus sang Mesias yang akan datang. Nah, di pelajaran kita selanjutnya dikatakan Yosua sejati, sang antitipe. Nah, ini mungkin lebih dari hanya sekedar sebuah kalimat yang kita baca tadi ya, menitanya bahwa Yosua Musa adalah gambaran Yesus. Nah, dalam pelajaran kita selanjutnya ini, di pelajaran 3 Desember ini, apa poin yang mungkin lebih yang mungkin lebih luas ya, yang bisa kita dapatkan sehubungan dengan Yosua sejati, sang antitipe ini? Baik, jadi sebetulnya pelajaran kita, saya akan hanya membaca dari pelajaran ini di paragraf kedua di hari Rabu. Kemudian para penulis perjanjian lama seperti Yesaya menggambarkan pekerjaan Mesias juga adalah membagikan tanah pusaka yang sunyi, sepi. Lalu dengan menggunakan terminologi yang sama yang sering digunakan dalam kitab Joshua. Sebagaimana tugas Joshua adalah membagi-bagikan tanah kepada bangsa Israel, demikian juga Mesias yang digambarkan sebagai Joshua baru. Ya, tadi Joshua sejati ya, memberikan warisan rohani kepada umat Israel baru. Nah, jadi tapi nanti kita akan melihat Joshua membagikan tanah itu kepada orang-orang Israel itu masih sifatnya sementara. Iya kan? Sementara. Karena kalau mereka melawan ada penindasan. Ya kan? Beberapa kali mereka kena tindas, lalu ada para hakim yang muncul, mereka dibebaskan lagi. Tapi berikutnya ketika mereka menjauh lagi dari Tuhan, maka akan ada
masalah-masalah lagi yang mereka hadapi. Nah, sekarang sehubungan dengan yang dilakukan Joshua sejati. Ya. Nah, itu ya, Joshua sejati. Ini akan terhubung dengan apa yang disampaikan juga kepada Nabi Yeskiel. Oke. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, kan, roh yang taat. Nah, jadi Joshua sejati dan umat yang ada pada saat itu nanti tidak akan ada lagi kalau sudah masuk mereka menderita lagi. Ya, Nah, ini sudah masuk benar-benar menikmati kehidupan di hadirat Tuhan. Ya, kehidupan di hadirat Tuhan. Makanya di pelajaran kita ini mengingatkan demikian. Saya baca beberapa kalimat. Sebagaimana Joshua melangkah masuk ke Kanaan setelah 40 tahun di padang gurun, demikian pula Joshua antitipikal, yaitu Yesus, memasuki pelayanannya di bumi setelah 40 hari di padang gurun. Itu setelah dibaptis kan 40 hari. Iya. Nah, itu ya. Dan pelayanan surgawinya setelah 40 hari di padang gurun di bumi. Nah, nanti peristiwa itulah yang terjadi di sana. Jadi padang gurun. Nah, itu ya, mengingatkan kepada kita di sini adalah pengalaman kehidupan dunia yang penuh dengan godaan dan penderitaan. Iya. Ya, godaan dan penderitaan. Jadi itu harus dilewati, dan itu sudah dilewati oleh Yesus. Nah, makanya kalau kita baca buku Filipi, mengingatkan kepada kita segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, karena Dia sudah melewati. Iya, iya. Nah, jadi Yesus tidak akan menyuruh sesuatu kepada umatnya kalau itu belum dilewatinya. Iya. Nah, jadi kita bersyukur. Apa yang paling berat, yang paling sulit bagi kita? Semua sudah. Mungkin kalau makan, ya zaman-zaman kita ini tidak ada lagi orang yang 1 minggu tidak ada makan sama sekali kan? Iya, iya. Tapi Yesus sudah berpuasa berapa puluh hari dia? 40 hari. 40 hari tidak makan. Sudah luar biasa. Siapa di antara kita yang pernah mungkin ya secara kalau kita salah dimarahi orang wajar. Iya, Tapi Yesus, dia tidak bersalah, tapi dia disalib. Dia dicaci, dia difitnah, dia diludahi. Itu pun sudah dilewati. Jadi kekuatan yang dimiliki oleh Yesus, itulah kekuatan kita. Nah, jadi sebenarnya kita tidak perlu takut lagi. Ya kan? Dengan perjalanan, dengan godaan, tantangan-tantangan yang ada saat ini. Karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di 1 Korintus pasal 10, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan biasa katanya. Tidak melebihi kekuatan manusia. Seperti itu. Ya, baik, makasih Pak Pendeta ya. Jadi itu sebuah pelajaran yang penting saya pikir ya bagi kita sehubungan dengan Yosua sejati, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, sekarang poin terakhir kita yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Pendeta Ginting adalah pengaplikasiannya kepada kita, gitu ya. Pengaplikasiannya kepada kita, Yosua dan kita. Mungkin Pak Pendeta boleh jelaskan ya dari poin yang bisa kita dapatkan sehubungan dengan Yosua dan kita, yang juga mungkin saya pikir ini merupakan sebuah kesimpulan ya, sebuah kesimpulan dari pelajaran kita untuk 1 pekan ini ya. Mungkin pengaplikasiannya kepada kita sehubungan dengan pelajaran kita hari Kamis ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, ini memang menarik ya. Jadi ada disebut penggenapan eklesiologis ataupun gereja dari tipologi Yosua. Pelajaran kita katakan begini, anggota-anggota tubuh Kristus, yaitu gereja, terlibat dalam peperangan rohani melawan kekuatan-kekuatan jahat. Namun demikian, mereka menikmati kelegaan perhentian kasih karunia Allah dan berkat-berkat warisan rohani mereka. Nah, jadi umat-umat Tuhan, gereja yang terdiri dari umat-umatnya, manusianya ya, bukan bangunannya, gerejanya, mereka tidak akan melihat lagi, tidak berpikir lagi tentang kekuatan-kekuatan jahat, pencobaan-pencobaan, tapi mereka selalu memandang kepada kasih karunia dan berkat-berkat warisan yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi seperti tadi, mungkin kekurangan makanan ataupun bagaimana, itu bukan sesuatu yang begitu penting lagi.
Karena melihat ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Nah, lalu begini, penggenapan akhir dari dan lengkap dari tipologi Joshua akan tercapai pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, inilah tujuan kita kan, kedatangan Kristus kedua kali. Nah, pastikan memang kita rindu ya, jadi jangan sampai nanti kita cerita kedatangan Yesus tapi saya enggak usah lah dulu kan gitu ya. Pastikan itu semua kerinduan kita. Nah, lalu berikut, kehidupan Joshua mencerminkan begitu banyak karakter Tuhan sehingga aspek-aspek tertentu dalam hidupnya memiliki karakter kenabian yang menandakan aktivitas dan pribadi Mesias. Nah, itu ya. Nah, lalu berikut, ini hal yang patut untuk kita berikan perhatian untuk sekarang di hari Jumat. Misi Kristus tidak dipahami oleh orang pada zamannya. Ini zaman Kristus. Kenapa? Karena ada tradisi-tradisi, lambang-lambang, dan peraturan-peraturan manusia yang menudungi pelajaran-pelajaran yang hendak disampaikan oleh Allah. Saat ini, hari ini, tradisi-tradisi apa yang menghalangi kita dari Tuhan? Lambang-lambang apa yang menghalangi kita? Menudungi. Ya, menudungi. Seharusnya jelas kita lihat, tapi jadi tidak terlihat lagi. Nah, jadi masing-masing kita boleh memberikan jawaban sehubungan dengan ini. Lalu berikutnya, pelajaran kita mengingatkan begini, gereja membutuhkan Kaleb dan Joshua yang setia, yang siap untuk menerima kehidupan kekal dengan syarat, ini dia, ketaatan sederhana kepada Allah. Gereja kita menderita kekurangan pekerja. Dunia adalah ladang kita. Para misionaris dibutuhkan di berbagai kota dan desa-desa yang lebih terikat oleh penyembahan berhala daripada orang-orang kafir di timur. Nah, itu zaman dulu ya, yang belum pernah melihat terang kebenaran. Roh misionaris sejati telah meninggalkan gereja-gereja yang membuat pengakuan yang begitu agung. Hati mereka tidak lagi bercahaya dengan kasih kepada jiwa-jiwa dan kerinduan untuk memimpin mereka ke dalam pangkuan Kristus. Kita menginginkan para pekerja yang sungguh-sungguh. Tidak adakah yang menanggapi seruan yang naik dari setiap penjuru, datanglah dan tolonglah kami. Banyak jiwa-jiwa yang sekarang yang harus keluar dari Mesir. Ya. Dalam tanda kutip ya, bukan negara Mesir. Ya. Ya, dalam tanda kutip. Mereka sedang berseru, datanglah, tolonglah kami. Nah, jadi adakah umat-umat Tuhan, saudara dan saya, memanggil, menerima respon itu, mengatakan saya siap, dengan cara menghidupkan kehidupan misionaris yang tinggi, sebagai kehidupan yang disebut tadi di sana, ketaatan yang sederhana kepada Allah. Jadi tidak ada dua kepribadian. Ya. Ya, saya sebagai umat Tuhan, tapi di hari-hari lain pribadinya berbeda. Nah, jadi selama 7 hari dalam 1 pekan saya adalah umat Tuhan. Ya. Nah, begitu ya. Jadi ini saja sudah cukup bagi kita untuk menjadi kalau tadi disebut sana panggilan yang mengatakan datanglah, tolonglah kami. Jadi kehidupan keseharian kita dengan cara penurutan ataupun ketaatan sederhana itu akan menolong kita untuk menyambut ataupun meneladani kehidupan Joshua yang akan menuntun kita kepada Joshua sejati yang akan menjemput umat-umatnya. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ya, saya pikir pelajaran kita dalam 1 pekan ini sungguh luar biasa ya, yang mana ajakannya tadi agar kita ya boleh melihat dan memperhatikan ya kehidupan tokoh yang disampaikan di sini, khususnya tokoh yang digambarkan. Ya, tokoh yang digambarkan. Yosua sejati itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ya, jadi demikianlah pemirsa AWR Borneo apa yang menjadi pelajaran kita, diskusi kita di sepanjang hari Sabat ini. Ya, semoga kita bisa memandang, ya, kita bisa memandang kepada Yosua sejati. Ya, semoga melalui kehidupan perjalanan bangsa Israel itu juga menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, karena ketika mereka memandang, ya, melihat, menurut, taat, ya, selama itu berkat-berkat Tuhan itu akan terus menjadi bagian mereka.
ya kan? Tapi ketika mereka melenceng, mulai berpaling, ya, lah selama itu juga berkat-berkat Tuhan tertahan ya bagi mereka. Jadi semua pilihan itu ada pada kita, namun pelajaran kita mengajak kita semuanya ya agar kita boleh memandang kepada Yosua sejati, yaitu Yesus Kristus yang akan memimpin kita, membawa kita ke tanah Kanaan surgawi. Ya, demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita, dan untuk mengakhiri seluruh pelajaran ini dan sesi diskusi ini, kita mengundang Pendeta Ginting untuk pimpin kita dalam doa. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami puji nama Tuhan. Di kesempatan yang Tuhan berikan, kami sudah gunakan untuk belajar berupa kesimpulan dari pelajaran yang mengingatkan kami tentang pelajaran-pelajaran yang kami sudah pelajari dari malam ke malam selama satu pekan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengetahui Yosua yang sejak awal dinyatakan oleh firman Tuhan berani tampil beda, lain jiwa, tapi Tuhan mengingat dia walaupun bersama dengan rekannya Kaleb, mereka minoritas tapi mereka adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi bagian umat Tuhan yang selalu hidup dipenuhi dengan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami sangat rindu Kanaan semawi yang Tuhan sediakan, kerajaan surga yang Tuhan sediakan untuk semua umat-umat manusia. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, tempat-tempat yang Tuhan sediakan akan ditempati dengan segenap umat-umat Tuhan yang mau menerima kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, diberkati semua yang sudah mendengarkan pelajaran ini, kiranya menolong kami untuk lebih memuliakan Tuhan, lebih meninggikan Tuhan dalam hidup kami, dan kehidupan kami juga akan lebih menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama-Mu bersama dengan kami di sepanjang sabat ini. Dalam nama Yesus kami datang kepadamu. Amin. Amin. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Kita akan melanjutkan acara kita. Akhir kata kami mengucapkan selamat sabat dan Tuhan memberkati.